Guys, welcome back with me and my pajama friends. Ya guys, jadi hari ini kita mau chill aja sambil cerita-cerita dan sedikit tips kali ya. Mestinya sih kebanyakan dari kalian sih follow gue mulai dari diet journey gue ya. Cuman sebenarnya gue kan udah main YouTube dari 4 tahun yang lalu deh. Dan itu dimulai dari dulu gue suka kayak spicy challenge gitu. Hari ini gue cuma pengen ngobrol-ngobrol aja kenapa gue stop bikin video tentang spicy challenge atau makan yang pedas in general. Karena itu video pertama gue yang lumayan meledak, kayak sekarang udah berapa views gue lupa. Kayak gue pernah sempet bahas sih di video-video dulu kayaknya ya, kalau misalnya gue tuh lambungnya rusak guys. Udah gak pernah bikin ini pedas-pedas lagi karena kita sudah semakin tua dan perut kita sudah melepas. Karena lu sakit juga sih. Ya waktu itu gue kan lambung gue lagi gak bener kan guys. Terus gue waktu itu masuk rumah sakit cuma karena lambung doang, stupid banget. Jadi gue nggak pernah bikin lagi video-video spicy challenge gitu karena ya literally gue nggak bisa karena lambung gue udah rusak. Kalau kalian udah pernah nonton video gue tentang kista, gue juga pernah ngomong kalian kan kalau misalnya waktu itu suatu hari tiba-tiba perut gue sakit banget, terus tiba-tiba gue harus ke rumah sakit, terus ternyata gue kista. Nah gue tuh juga pernah perut gue sakit banget, cuman beda sakitnya sama kista itu ya. Kayak ini sakitnya tuh bener-bener kayak lambung lu tuh kayak di sakit banget, diperes terus hilang, terus diperes lagi terus hilang gitu. Terus waktu dibawa ke rumah sakit ternyata gue punya yang namanya GERD. GERD itu adalah, coba gue lihat ya kepanjangannya apa, gastroesophageal reflux disease. Intinya adalah penyakit asam lambung. Maaf ya guys kalau berisik nih, emang bener-bener di sebelah rumah gue tuh lagi konstruksi dan lumayan annoying sih. Dan GERD gue itu lumayan kronis ya kayaknya ya, soalnya karena bener-bener parah banget ya GERD gue. Sakitnya tuh bener-bener lebay gitu loh, bukan cuma sakit kayak sakit mah gitu, kayak bener-bener harus dibawa ke rumah sakit saking sakitnya. Suspek gue adalah kenapa gue bisa sampai segitunya, karena mungkin karena dulu juga kali ya gue suka bikin spicy challenge. Dan salahnya gue bikin spicy challenge itu adalah biasanya gue kalau bikin video gue nggak makan dulu gitu loh, kayak perut gue kosong biar gue bisa makan di video, tapi gue makannya langsung yang pedes-pedes gila gitu kan. Jadi kayaknya mungkin karena itu juga, dan juga karena mungkin gue dulu suka telat makan. Gue bener-bener anaknya kayak nggak tahu jadwal makan gitu loh, suka-suka gue aja gitu kayak mau kapan gue makan. Dan gue tuh kadang makannya tuh kayak gue nggak makan sampai jam 4 sore baru makan. Kayak gue nggak pernah breakfast, sampai sekarang juga gak pernah breakfast, cuman maksudnya kayak gak pernah lunch juga tuh, sekali makan kayak sore atau malam, dan sekali makan langsung banyak gitu loh, langsung kayak begah banget gitu kan, perutnya pasti kaget gitu loh. Setelah pertama kali gue masuk rumah sakit karena GERD itu, gue tuh tetap gak memperbaiki pola makan gue gitu loh. Masuk rumah sakit, dokter bilang, oh iya jangan makan pedas, jangan makan asem, terus makannya teratur. Gue kayak, oh iya dok, terus gue kayak gitu. Setelah sembuh, gue kayak balik lagi kayak biasa. Itu tuh terus berulang kali gitu loh. Setiap kali gue sembuh, gak berapa lama, berapa bulan kemudian gue masuk rumah sakit lagi. Sembuh, berapa bulan kemudian gue masuk rumah sakit lagi. Itu sering banget. Itu kayaknya tahun lalu deh kayaknya gue paling sering ke rumah sakit. Kayak literally setahun gue kayaknya ada deh 10 kali masuk rumah sakit. Gue tuh muntah setelah makan tuh udah biasa banget. Kalau misalnya gue kekenyangan gue muntah, kalau misalnya gue habis makan asam pedas gue muntah. Udah cycle yang super, kayak udah super biasa banget gitu loh. Dan gue masih tetap bandel gitu loh, sampai to the point terakhir gue tuh sakit banget. Waktu itu gue pergi ke Bali sama teman-teman gue tahun lalu. Gue pergi ke Bali dan gue sebelum gue flight gue makan bakso. Nah gue makan bakso tuh gue pakein jeruk nipis banyak-banyak, pakein sambal banyak-banyak karena gue tuh suka banget sama makanannya asem dan pedas gitu loh, kayak tapi gue mikir kayak ya udahlah makanannya nggak bakal kenapa-napa. Soalnya gue tuh gitu loh, kayak gue tuh suka kadang gue makan pedas dan gue nggak kenapa-napa. Dan gue tuh mengambil nggak kenapa-napa itu kayak gue nggak kenapa-napa, nggak bakal kenapa-napa gitu. Dan jadi gue makan terus padahal ya satu hari bakal kenapa-napa lagi gitu loh. Pokoknya gue makan bakso pedas asem banget. Terus gue flight ke Bali. Setelah gue flight gue langsung perut gue nggak enak. Gue kayak shit, mah gue kambuh. Tapi gue pikir kayak yaudah mah kambuh biasa aja. Gue minum obat aja gitu, ntar juga sembuh. Minum obat ternyata nggak sembuh. Sampai hotel gue langsung sakit lagi. Dan sakitnya itu seperti biasa, sakit yang bener-bener yang gue harus ke rumah sakit. Kayak waktu gue sakit tuh gue bener-bener sedih banget karena gue literally baru nyampe Bali dan gue baru nyampe hotel. Gue belum sempat kemana-mana. Itu hari pertama gue nyampe Bali
dan gue pengen senang-senang, tapi ternyata gue tahu shit, gue nggak bisa senang-senang, dan bahkan gue nggak bisa makan apa-apa di sini karena gue tahu ini gue bakal masuk rumah sakit. Tapi di situ gue tahan-tahanin, gue kayak nggak lah, gue doa gitu sama Tuhan, kayak sebab Tuhan tuh kayak malas banget ya sama gue, kayak nih anak tuh ya tidak sakit minta sembuhin, tapi giliran sembuh nggak mau jaga makan gitu loh, kayak bandel banget, kayak senak jidat lu kali ya. Kayak gue berdoa ke Tuhan kayak, aduh please Tuhan, gue tuh baru nyampe Bali Tuhan, gue pengen jalan-jalan Tuhan, gue pengen makan enak di sini. Dan ternyata nggak bisa. Waktu gue nyampe hotel, gue tidur kan, gue pikir kayak udahlah please, semoga gue tidur, gue bangun gue baik-baik aja. Enggak, gue seharian gue tahan-tahanin di hotel. Gue pikir kayak nggak, gue nggak masuk rumah sakit, masa gue kembali masuk rumah sakit. Sampai akhirnya gue tahan-tahanin sampai jam 3 subuh. Akhirnya gue udah nggak tahan lagi, gue dibawa lari ke rumah sakit. Great. Hari pertama gue di Bali, gue masuk ke rumah sakit. Akhirnya gue diinfus, dikasih painkiller, dan dibilang ya GERD gue kambuh. Dan akhirnya ya udah, besoknya gue di Bali juga akhirnya gue nggak bisa makan apa-apa. Dan gue habis 2,5 juta di rumah sakit itu. 2,5 juta bisa makan apa aja di Bali. Itu terakhir kali gue masuk rumah sakit, dan sampai sekarang ini udah setengah tahun lebih, hampir setahun, dan gue udah gak pernah kambuh lagi. Karena setelah masuk rumah sakit itu di Bali, gue udah kapok banget. Gue mikir kayak gue gak bisa hidup kayak gini terus. Kayak gue gak mau penyakit gue ini sampai mempengaruhi kehidupan gue sehari-hari gitu loh. Gue gak mau kayak gue seumur hidup gue akan merasakan seperti ini. Beberapa bulan sekali masuk rumah sakit, beberapa bulan sekali masuk rumah sakit. Dan akhirnya gue ubah lifestyle gue. Akhirnya guys, kayak paling tuh najis banget, kayak perlu masuk rumah sakit berapa kali dulu baru mau berubah. Kayak gue segitu keras kepalanya. Anyways ya, mungkin di sini bagi kalian yang nonton video ini, mungkin kalian juga punya penyakit asam lambung. Ini gimana cara gue mengubah lifestyle gue, dan sekarang gue udah gak pernah masuk rumah sakit lagi, sudah hampir setahun, dan semoga jangan lagi selamanya. Ya nggak selamanya juga, maksudnya jangan lagi selamanya masuk rumah sakit karena GERD lagi. Karena GERD gue tuh lumayan sangat-sangat parah gitu loh guys. Setiap kali gue masuk rumah sakit, dokter sampai bingung, kok bisa sampai separah ini GERD lo gitu loh. Karena biasanya orang yang punya penyakit lambung biasanya nggak sekronis ini sakitnya. Terus yang gue lakuin sebenarnya gampang banget. Gue stop makan pedes dan asem. Ini bener-bener susah banget buat gue, karena kayak gue tuh sesuka itu sama makanan yang medok gitu kan guys. Ini bener-bener susah banget. Gue masih makan, tapi itu pun udah jarang banget. Dan kayak walaupun gue pengen makan yang asam dan pedas, gue nggak separah itu. Misalnya gue makan bakso, gue tetap pakai jeruk nipis dan pakai sambal. Cuman gue pakai dikit aja gitu loh, nggak kayak dulu kayak trot. Kayak gue sekarang pakai dikit aja. Dan gue kalau misalnya gue mau makan yang agak pedas dan agak asam, gue pastiin kalau misalnya perut gue tuh udah isi sebelumnya. Kayak gue nggak mau kayak gue baru bangun perut gue masih kosong gue langsung makan pedas, atau misalnya gue belum makan seharian terus gue makan pedas, karena itu fix gue kambuh lagi pasti. Sampai sekarang pun gue masih kambuh, cuman gue udah nggak pernah kayak kambuh kronis sampai gue masuk rumah sakit lagi. Pertama itu. Kedua, gue mulai teratur makannya. Kayak sekarang gue nggak pernah skip makan siang sampai sore, kayak maksudnya kayak sampai sore baru makan lagi. Gue nggak pernah kayak gitu lagi. Sekarang gue makan siang jam 12, jam 1, jam 2 itu gue selalu makan. Gue jadi pengen nangis, sih guys. Gue udah dapet kok, baru dapet sih. Mungkin hormonnya masih tersisa. Kenapa gue menangis? Ini nggak sedih sama sekali. Ya sekarang gue udah makannya teratur. Makan siang jam 12, jam 1, atau nggak paling telat jam 2. Terus kalau makan malam selalu jam 6, jam 7. Dari makan teratur itu aja udah ngebantu gue untuk sekarang kalau misalnya gue udah lapar dikit, gue langsung makan. Kayak gue nggak mau nungguin sampai lapar banget baru gue makan. Ketiga, kalau misalnya gue udah mulai merasa gue kambuh, kayak perut gue udah nggak enak, kembung, kayak pengen muntah, gue selalu minum Polisilen. Tidak disponsor, tidak. Sumpah Polisilen kalau mau endorse saya, gila, mau banget, gila. Tau gak sih sekarang Polisilen tuh susah dicari loh guys. Ini aja tuh gue udah mau nyetok lagi karena udah mau habis. Cuman gue di sini nggak mau kayak, gue nggak mau kayak rekomendasi obat gitu loh ke kalian. Kan obat tuh bukan kayak skincare gitu, kayak kan bagus banget kan pakai ini deh guys. Gitu enggak. Jangan. Cuman gue paling ngaruh sama Polisilen. Gue udah coba semua jenis obat mah di muka bumi ini. Lebay. Cuman maksudnya kayak gue udah cobain semuanya, Promah lah, Magasida lah, obat-obat Cina, obat-obat dokter yang keras, yang pil-pil gitu, semuanya nggak gitu ngaruh di gue kecuali Polisilen. Sumpah nih gue kayak ini gak sih, kayak advertisement minum Polisilen.
Tapi ini paling ngaruh di gue kayak sekarang kalau misalnya perut gue udah gak enak gitu, kalau misalnya udah mulai sakit gue minum polisilan. Gue cuman kalau misalnya kalian emang pengen coba, kalian punya penyakit lambung dan pengen coba polisilan, ini dijual bebas di apotek. Cuman kalian konsultasiin dulu aja gitu loh, di apotek kan suka ada kayak dokteran di apotek, atau kalian mau konsultasi dulu ke dokter kalian. Cuman ini paling ngaruh di gue. Jadi kalau misalnya gue udah mulai sakit dikit, gue langsung minum polisilen. Gue nggak mau sampai nunggu sampai sakitnya parah banget sampai akhirnya gue masuk rumah sakit. Jadi kalau misalnya sekarang perut gue udah nggak enak, kayak udah kembung, udah mulai kayak di sini udah mulai sesek, udah mulai memuntah, gue minum polisilen dan biasanya langsung sembuh. Udah mau setahun sih polisilen is the best. I cannot live without you. Keempat adalah gue stop makan banyak. Ini juga bagus ya, jadi sekalian gue diet gitu kan. Tapi enggak, sekarang gue udah nggak makan banyak lagi. Dulu tuh kalau misalkan tahu gue makan banyak banget, dan salahnya itu tuh gue tuh kalau makan banyak tuh karena gue seharian gak makan, terus akhirnya sekali gue makan gue langsung kayak kesetanan gitu. Gue makan banyak banget, akhirnya mah gue kambuh. Karena kalau misalnya kalian punya penyakit asam lambung, kalian juga nggak boleh makan banyak sampai kekenyangan, karena di saat kalian kekenyangan asam lambung kalian tuh akan naik. Ini kalian bakal nggak enak lah, bakal kembung, bakal sesak napas. Sekarang makannya porsinya sedikit aja, kayak sebelum kenyang banget gue udah stop. Sekarang pun kalau misalnya gue kekenyangan, most of the time gue bakal muntah gitu loh guys, karena emang nggak direkomenin sama dokter untuk makan sampai kenyang banget, apalagi kalau misalnya kalian punya asam lambung. Jadi itu porsi gue kontrol. Kelima adalah kalau misalnya gue setelah makan gue nggak tiduran dulu. Jadi itu juga salahnya kalau misalnya kalian punya penyakit asam lambung. Kalau misalnya kalian habis makan, kalian nggak boleh tidur dulu. Sebenarnya nggak penyakit asam lambung doang, kalian yang normal pun itu nggak bagus guys kalau misalnya kalian habis makan langsung tiduran, karena makanan kalian tuh akan naik gitu loh. It can cause heartburn juga. Apalagi kalau misalnya kalian yang punya asam lambung kalian fix akan naik, dan kalian akan merasa makanan itu di sini. Karena GERD itu tuh penyakit dimana katup di sini kalian tuh udah rusak gitu loh, dimana asam lambung kalian tuh bakal bisa naik gitu loh sampai ke kerongkongan gitu guys. Jadi itu yang gue lakuin guys. Itu 5 tips yang gue lakuin, itu gue ubah hidup gue sampai sekarang, dan puji Tuhannya sampai sekarang gue udah nggak pernah masuk rumah sakit lagi, dan gue nggak pernah shut up berisik banget. Ya pokoknya puji Tuhan sampai sekarang gue udah nggak pernah masuk ke rumah sakit lagi, dan gue nggak pernah kambuh lagi sampai sakit banget, udah nggak pernah lagi. Jadi so that's the reason kenapa gue udah nggak pernah upload makan makanan pedas lagi, karena I'd rather live daripada nyari views di YouTube. Semoga nih gue bantu kalian yang punya penyakit asam lambung juga, atau misalnya kalian nggak punya asam lambung cuma pengen dengerin gue cerita. Terima kasih sekali. Kenapa sih? Okay guys, so thank you guys for watching. Don't forget to like, don't forget to comment, and don't forget to subscribe. Bye.